masuknya Islam ke Indonesia yang kini menjadi tempat-tempat yang untuk para saudara-saudaraku yang dipesona seniman pesona seniman Indonesia. Cantik. Ketika seorang artis masih berada di puncak popularitas, namanya selalu terdengar. Wajahnya muncul di berbagai program televisi, kisahnya menjadi pemberitaan, dan setiap langkahnya tidak pernah luput dari perhatian publik. Namun, dunia hiburan bergerak sangat cepat. Ketika popularitas mulai meredup dan tawaran pekerjaan perlahan menghilang, perhatian masyarakat berpindah kepada sosok baru. Artis yang dahulu dipuja bisa menghilang begitu saja dan terlupakan sebagai bagian dari industri hiburan. Situasi seperti inilah yang dialami oleh 6 artis berikut. Setelah lama menghilang, nama mereka kembali muncul ke permukaan. Sayangnya bukan karena karya baru atau keberhasilan, melainkan karena perubahan hidup yang membuat banyak orang merasa prihatin. Lantas siapa saja mereka? Berikut kisahnya yang telah kami rangkum. Mansur S. Nama Mansur S mungkin masih melekat dalam ingatan masyarakat yang mengikuti perkembangan musik dangdut pada masa kejayaannya. Mansur memulai perjalanan karirnya dengan merilis album perdana berjudul Pesan Perpisahan pada tahun 1969. Album tersebut berhasil melambungkan namanya di industri musik Indonesia. Keberhasilannya tidak hanya terbatas sebagai penyanyi, Mansur S juga dikenal sebagai salah satu penulis lagu yang melahirkan berbagai karya populer. Namun, keadaan itu tidak berlangsung selamanya. Ketika memasuki usia tua dan tawaran pekerjaan mulai berkurang, kondisi ekonominya ikut berubah. Mansur mengaku bahwa penghasilannya kini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan secara pas-pasan. Ia bahkan pernah kebingungan ketika harus membayar tagihan listrik bulanan. Mansur menyadari bahwa masa kejayaannya telah berlalu. Namanya tidak lagi sepopuler ketika masih muda dan penampilannya di layar televisi pun semakin jarang. Meski begitu, ia memilih menghadapi kenyataan tersebut dengan terbuka. Mansur berbicara jujur mengenai kondisi hidupnya tanpa merasa perlu menyembunyikan kesulitan yang sedang dialami. Rika Suatan. Rika Suatan merupakan salah satu artis senior Indonesia yang harus menghadapi masa tua penuh persoalan. Bagi masyarakat yang mengikuti dunia hiburan sejak era 1970-an hingga 1980-an, nama Rika tentu bukanlah nama yang asing. Pada masa kejayaannya, Rika dikenal sebagai bintang film yang populer. Salah satu film yang melekat dengan namanya adalah Bunga-Bunga SMA. Film tersebut disutradarai oleh Matno Ortindoan dan diproduksi oleh Salam Setiadi. Pada masa penayangannya, film itu cukup digemari, terutama kalangan remaja. Popularitas Rika bahkan membuatnya pernah diundang ke kediaman keluarga Cendana. Selain aktif bermain film, ia juga pernah membintangi iklan mesin jahit bermerek Singer. Kemunculannya dalam iklan tersebut membuat masyarakat menjulukinya sebagai Rika si Ibu Singer. Perjalanan Rika di dunia sosial dan keartis berlangsung selama sekitar 40 tahun. Dalam perjalanan itu, ia disebut telah mengunjungi 33 provinsi dan 5.220 kecamatan di seluruh Indonesia. Pada tahun 1983, Rika diterima dan dipuji oleh Ibu Negara Tien Soeharto di kediaman keluarga Cendana. Penghargaan tersebut diberikan karena Rika dinilai ikut mendukung program pemerintah dalam bidang seni dan keterampilan. Kini, ketika usianya telah mencapai 78 tahun, Rika ingin menikmati masa tua dengan tenang. Namun, harapan itu justru berubah menjadi penderitaan. Ia dikabarkan mengalami konflik dengan anak kandungnya sendiri. Rika bahkan mengaku bahwa hartanya telah dibawa pergi oleh sang anak. Masalah tersebut semakin berat karena Rika juga mengaku mendapat perlakuan kasar dari anak dan menantunya. Setelah lama menyimpan persoalan itu, ia akhirnya memilih menempuh jalur hukum. Rika melaporkan anak dan menantunya ke Polres Metro Bekasi Kota atas dugaan penipuan atau penggelapan. Rika mengatakan bahwa dirinya baru berani menceritakan pengalaman pahit tersebut kepada media agar menjadi pelajaran bagi masyarakat. Menurutnya, orang tua perlu mendidik anak dengan baik dan lebih berhati-hati ketika anak memilih pasangan hidup. Saya sampai Allahu Akbar, saya nangis. Begitu anak. Yeni Farida. Masih ingatkah Anda dengan Yeni Farida? Pada era 1980-an, Yeni dikenal sebagai salah satu artis berparas cantik yang aktif mewarnai perfilman Indonesia. Namun setelah namanya lama menghilang, kabar mengenai kehidupannya kembali muncul dalam kondisi yang memprihatinkan. Sepanjang karirnya, Yeni disebut telah membintangi sekitar 60 judul film.
Film terakhir yang dibintanginya adalah Gadis Malam yang tayang pada tahun 1993. Setelah itu, namanya perlahan menghilang dari industri hiburan dan jarang lagi diberitakan. Pada tahun 2016, kabar mengenai kondisi kesehatannya mulai tersebar. Melalui kanal YouTube Mata Bento, Yeni mengungkapkan bahwa dirinya mengidap beberapa penyakit serius, mulai dari kolesterol, tekanan darah tinggi, hingga diabetes. Penyakit-penyakit tersebut membuat kondisi fisiknya menurun. Tubuhnya terlihat semakin kurus, sementara penglihatannya mulai kabur akibat diabetes yang dideritanya. Keadaan itu terasa semakin menyedihkan karena Yeni harus berjuang menghadapi penyakit seorang diri. Ia disebut tidak didampingi keluarga ketika menjalani masa sulit tersebut. Tidak hanya itu, Yeni juga mengaku dijauhi oleh sejumlah rekan artis saat dirinya sedang sakit. Untuk para saudara-saudaraku yang dipesona pesona seniman Indonesia. Cantik. Anita Rahman. Bagi Anda yang berusia di atas 50 tahun dan dahulu sering menyaksikan program Dunia Dalam Berita di TVRI, sosok Anita Rahman masih cukup mudah dikenali. Anita merupakan salah satu penyiar berita perempuan yang wajah dan suaranya pernah akrab bagi masyarakat Indonesia. Namun, pekerjaannya tidak hanya terbatas sebagai pembaca berita. Ia juga dikenal sebagai penulis, narator, dan penerjemah naskah film dokumenter. Kini ketika usianya telah menginjak 80 tahun, kondisi kesehatan Anita Rahman mulai mengundang perhatian banyak pihak. Pemilik nama asli Retna Anita Herawati tersebut dikabarkan kesulitan menjalani berbagai aktivitas sehari-hari dan membutuhkan bantuan seorang perawat. Kabar mengenai kondisi Anita mulai menjadi perhatian publik setelah pengusaha sekaligus politisi Peter Gonta mengunggah informasi tentang dirinya melalui akun Instagram pribadi. Dalam unggahan tersebut, Peter menyoroti kondisi Anita yang dinilai membutuhkan perhatian. Ia juga menyentil kurangnya kepedulian pemerintah terhadap para lansia yang pernah berjasa bagi bangsa. Maupun zaman masuknya Islam ke Indonesia, yang kini menjadi tempat-tempat yang bernilai sejarah. Jika di Sumatera terdapat kerajaan Sriwijaya dan di Pulau Jawa kerajaan Sunandar. Nama aktor senior Sunandar juga sempat kembali menjadi perhatian publik. Kisah kehidupannya muncul di tengah ramainya pemberitaan mengenai film petualangan Sherina 2. Ketika masyarakat sedang membicarakan film tersebut, muncul pula kisah pilu tentang Sunandar yang disebut memilih tinggal di kawasan hutan di Lembang, Jawa Barat. Keputusan untuk hidup jauh dari keramaian disebut diambil setelah kekayaan dan masa kejayaannya sirna. Kehidupan yang dahulu mungkin berkecukupan berubah drastis setelah hartanya terkuras habis. Sunandar juga dikabarkan ditinggalkan oleh mantan istrinya ketika kondisi ekonominya mulai memburuk. Setelah kehilangan harta dan menghadapi keretakan rumah tangga, ia akhirnya memilih menjalani kehidupan yang lebih sederhana di tengah hutan. Kisah Sunandar menjadi pengingat bahwa popularitas di dunia hiburan tidak selalu menjamin kehidupan nyaman untuk selamanya. Lilis Karlina. Penyanyi dangdut Lilis Karlina juga sempat menjadi pembicaraan setelah beredar kabar bahwa dirinya sedang mengalami sakit parah. Kondisi tubuhnya disebut terlihat jauh lebih kurus hingga memunculkan berbagai dugaan mengenai penyakit yang sedang dideritanya. Lilis Karlina lahir di Subang pada 5 Oktober 1974. Ia mulai terjun ke industri musik Indonesia pada era 1990-an ketika musik dangdut sedang berkembang pesat dan melahirkan banyak penyanyi populer. Di tengah persaingan yang ketat, Lilis berhasil membangun namanya sebagai salah satu penyanyi dangdut yang dikenal. Popularitasnya semakin meningkat setelah ia membawakan lagu Goyang Karawang. Selain dikenal melalui lagu-lagunya, Lilis juga menjadi perhatian karena parasnya yang cantik. Bahkan salah satu surat kabar di ibu kota pernah memberinya julukan sebagai artis berbibir terseksi. Kisah ke-6 artis ini menunjukkan bahwa kehidupan di dunia hiburan dapat berubah dengan sangat cepat. Popularitas, kekayaan, dan perhatian publik tidak selalu bertahan selamanya. Ketika sorotan kamera mulai menghilang, para artis tetap harus menghadapi kehidupan nyata dengan berbagai persoalannya. Ada yang menghadapi konflik keluarga, penyakit, kesulitan ekonomi, hingga kesendirian pada masa tua. Karena itu, perjalanan mereka tidak hanya layak dilihat sebagai kabar selebriti. Kisah mereka juga menjadi pengingat bahwa ketenaran hanyalah salah satu fase kehidupan, sedangkan kesiapan menghadapi masa depan tetap menjadi hal yang sangat penting.